sebentar, Nur Fatonanya di unmute. Di mute. Di unmute dulu, Bu. Maaf. Udah kedengeran belum? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu, selamat datang di acara kelas bisnis online malam hari ini. Saya Nur Fatona sebagai MC pada malam hari ini. Mohon bagi para peserta yang sudah masuk agar menghidupkan video dan mematikan audio atau suaranya. Atau saya yang akan membantu mematikan agar kelancaran pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, acara kelas bisnis online akan diadakan 2 sesi malam hari ini. Sesi pertama menjelaskan tentang peluang usaha online dan sesi kedua tentang sharing pelaku. Beneran. Mematikan suaranya agar tidak mengganggu peserta lainnya. Atau saya yang akan membantu mematikannya. Nah, sesi pertama akan di-sharingkan oleh orang yang masih sangat muda Bapak Ibu. Namun omset beliau sudah miliaran rupiah. Tanpa beliau berlatar belakang sebagai mantan karyawan swasta. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Cio, kami persilahkan. Oke, suaranya udah kedengeran ya semuanya? Iya, Bu. Oke, Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara kelas bisnis online pada malam hari ini. Nah, mungkin hari ini Anda diundang ya sama temennya, sama saudaranya, mau nggak dapat penghasilan tambahan dari online? Bisa loh gitu. Nah, Bapak Ibu jangan kemana-mana karena hari ini saya mau sharing, bukan buat ngajarin tapi mau sharing aja, siapa tahu informasi yang saya sharingkan pada malam hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya, apalagi di masa corona seperti ini enak banget kalau bisa ngasilin duit di rumah aja. Pengen gak sih nambah duit di rumah aja? Wah seru kan, lagi rebahan tapi dapat transferan. Wah, keren. Nah ini saya izin share dulu, share screen ya. Slide-nya udah kelihatan ya teman-teman? Nah ini live di YouTube juga, jadi buat teman-teman yang memang bermasalah koneksi Zoom-nya bisa di YouTube juga, tapi tolong oh ya saya ngingetin semuanya diaktifin dong videonya karena ini acaranya direkam dan acaranya ini live juga biar muka-muka cantik dan gantengnya bisa kelihatan ya teman-teman. Nah nih ya saya jelasin dulu. Nanti sih sebenarnya yang paling penting adalah sesi di terakhirnya karena hari ini kan kalau yang sesi saya ini saya jelasin aja singkat tentang kenapa sih harus bisnis online dan gimana tips dan triknya kita nanti apa aja yang disiapin sama bisnis online ini. Tapi kalau nanti di sesi akhirnya itu nanti ada 2 orang yang akan sharingin kisahnya mereka, gimana caranya mereka jalanin bisnis, latar belakangnya beda-beda, tapi mereka bisa menghasilkan dari bisnis online ini. Jadi jangan kemana-mana sampai sesi akhir, karena yang paling penting tuh justru malah di sesi akhirnya Bapak Ibu. Nah, nih ya pertanyaannya, kenapa sih harus bisnis online? Aku kan nggak ada skill jualan atau aku kan nggak ngerti online-online. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus bisnis online? Karena nih ya teman-teman, karena zaman nih sekarang lagi berkembang banget gitu. Kenapa terus enaknya di bisnis online kan kita namanya kita mau bisnis atau kita mau usaha, pengennya modalnya kecil apa modalnya gede? Pasti pengennya modalnya kecil ya nggak sih? Namanya kalau kita udah modalnya kecil, resikonya kecil. Namanya modalnya kecil kan pasti resikonya kecil. Kalau modalnya gede baru resikonya gede. Udah gitu nggak perlu macet-macetan, bisa di rumah, bisa di toilet. Kalau emang lagi pengen di toilet ya silakan, bisa kan megang HP. Yang paling penting Anda punya Android atau iPhone, terserah. Terus Anda juga punya kuota internet. Kalau nggak punya kuota internet, hotspotan lah sama orang rumah. Kalau nggak punya hotspotan sama orang rumah, nebeng wifi di kafe. Kalau nggak di McD, jajan kayak apaan gitu, es krim kayak
ya intinya berbagai cara gampang lah. Internet kan sekarang kebutuhan sehari-hari gitu loh. Nah, terus udah gitu karena ini bisa di mana aja, hemat waktu. Karena nggak harus buka toko, terus nggak harus pergi ke toko itu ya, nggak usah ribet, terus bisa di mana aja, bisa di kasur, bisa di ruang tamu, bisa di ruang keluarga, bisa sambil nonton TV atau bisa sambil ngapa-ngapain gitu loh. Terus pelanggannya di seluruh dunia dan setiap hari itu kita megang HP. Nah, biasanya HP itu cuma buat dihabisin. Duit kita tuh buat ngabisin apa? Beli kuota doang, beli kuota. Kan ngabisin duit mulu kan setiap bulannya buat beli kuota. Nah, kenapa HP yang kita pegang tiap hari ini, kenapa sih nggak dibikin jadi sumber penghasilan? Banyak nggak yang udah bisa? Banyak, Bapak Ibu. Nah, terus apalagi nih sekarang bisnis-bisnis di luaran itu banyak yang lagi naas nasibnya. Ada bisnis-bisnis penerbangan. Saya dapat cerita Garuda nih ya, lihat ya di sebelah kiri Garuda nih pesawat ya, apa namanya sekarang banyak yang merana, ruginya sampai 23,4 triliun. Bahkan saya kemarin ya dapat cerita Singapore Airlines itu pilot sama pramugarinya sampai bikin jualan makanan karena saking ya nggak ada yang terbang gitu loh, jadinya ya sampai mereka ganti kerjaan gitu. Terus hotel banyak yang tutup. Terus nih KFC banyak yang tutup juga. Pokoknya perusahaan bisnis-bisnis tuh di luaran lagi banyak yang bangkrut-bangkrutnya gitu loh. Terus apalagi pengangguran makin banyak. Namanya bisnis makin banyak yang tutup, ya pengangguran jadinya makin lebih banyak gitu loh. Kalau dulu aja buat dapetin kerjaan susah, sekarang lebih susah lagi gitu. Terus banyak yang terancam PHK, banyak yang dirumahin, ya pokoknya banyak lah yang kayak gitu-gitu loh. Jadi pandemi ini justru harusnya bikin kita berpikir, oh ya kita nggak bisa nih ngandelin cuma dapat gaji doang dari kerjaan gitu, atau apalagi misal ngandelin orang tua doang, wah itu udah nggak bisa banget gitu loh. Nah ada kabar baik nih buat teman-teman semuanya, ada loh bisnis yang sekarang malah lagi naik-naiknya. Bisnis apa sih di tengah corona ini malah lagi naik-naiknya? Pertama, bisnis yang bergerak di bidang farmasi. Farmasi apa? Kesehatan. Makanya bisnis vaksin lagi naik-naiknya karena orang lagi butuh vaksin. Rapid test, swab test itu lagi naik-naiknya. Masker semuanya lagi naik-naiknya gitu loh. Terus bisnis apa lagi? Bisnis yang bergerak di bidang telekomunikasi. Makanya sekarang wifi, terus promo-promo Indosat lah, Telkomsel lah kayak gitu lagi naik-naiknya gitu. Terus apalagi yang bisnis yang lagi naik-naiknya? Bisnis yang bergerak di bidang e-commerce. E-commerce apa? E-commerce itu bisnis online. Jadi jual beli online. Nah, apa namanya? Nah, tapi nih masalahnya kalau memang bisnis online memang untungin, tapi kenapa banyak yang ragu ya, atau banyak yang gagal buat ngejalaninnya? Karena tantangannya ini nih biasanya teman-teman. Pertama nggak tahu produk yang laku di pasaran apa, terus nggak tahu cara promosinya, udah gitu nggak bisa bikin tokonya, terus nggak punya keahlian untuk jualan, nggak punya mentor, terus nggak punya teman banyak. Nah ini ribet kalau kita urusin sendirian. Terus solusinya ngapain Bapak Ibu? Ya solusinya kita kerjasama aja. Ngapain pusingin sendirian? Sekarang itu zamannya kolaborasi gitu loh. Jadi bukan saing-saingan, tapi ya kita kolaborasi aja. Anda misal nggak ngerti, ya kita kerjasama aja biar nanti bisa sama-sama ngerti gitu loh. Nah, kita kerjasama sama apa? Sama perusahaannya nanti yang menyiapkan produk, terus ada sekolah bisnisnya, dan ini Anda dan ini komunitasnya. Jadi nanti teman-teman nih di sini bakal di-mentoring sama perusahaannya, sama sekolah bisnisnya, dan sama mentor-mentornya gitu loh. Nah, terus partner ini perannya apa sih teman-teman? Perannya banyak banget Bapak Ibu, karena pertama nih menyiapkan produk, terus sistem bisnisnya juga sudah disiapin. Jadi Bapak Ibu tuh nggak usah mikirin nih untungnya berapa nih, nanti balik modalnya gimana, udah nggak usah pusing. Terus copywriting, jadi kayak caption-caption, terus updatean-updatean tuh harus gimana, mau bikin sendiri terserah, tapi sebenarnya di sini disiapin. Terus ada tutorialnya, terus ada selling skill, jadi nanti diajarin cara jualan, dan nanti ada tim kerjanya juga yang akan support kalian semua nih. Buat yang belum bisa jualan, tenang aja. Nah ini perusahaannya namanya Tienz International ya, kantor pusatnya di Cina. Nah, dia berdirinya dari tahun 95, jadi total-total kalau di dunia itu sudah 25 tahun. Kita kerjasama sama perusahaan yang sudah berdiri 25 tahun, dan produknya sudah tersebar lebih dari 190 negara. Jadi produknya sudah terjamin
nggak mungkin kalau produk abal-abal tuh bisa 190 negara tuh nggak mungkin. Dan kalau produk abal-abal tuh juga nggak mungkin sampai 25 tahun. Kalau abal-abal ya udah digerebek dari setahun 2 tahun juga udah digerebek, udah ditutup kali. Nah kalau ini nih perusahaannya perusahaan internasional gitu. Nah ini sertifikasinya penting buat kita yang mau mulai jualan. Pertama sudah sertifikasi syariah, jadi bisnisnya tuh sudah halal. Ini halal nggak nih? Ini untungnya gimana, bagi hasilnya oke nggak? Nah ini udah sudah syariah, jadi buat kita yang muslim tenang aja, udah ada sertifikasi syariahnya. Terus halal juga produknya, kan kita maunya bukan duit banyak doang, tapi duit banyak dan halal dong gitu. Terus masuk 500 merek ternama di Asia juga, sudah masuk asosiasi penjualan langsung. Jadi buat kita yang belum punya misalnya kita nggak ngerti tentang produk-produknya, nggak apa-apa ini karena produknya ini aman. Jadi Bapak Ibu jual ke customer juga aman, nggak bakal nyebabin OD atau apapun gitu loh. Nah ini pemiliknya ya salah satu orang terkaya juga di Cina. Terus dan bisnis dan produk Tianxi ini sudah diterima sama pejabat pemerintahan. Jadi bukan RT RW tapi pejabat pemerintahan. Jadi sudah diterima sama MUI, sudah diterima sama kepala negara, waktu itu sudah diresmikan sama wakil presiden Pak Hamzahas gitu loh. Nah, terus ini produk-produknya mungkin teman-teman sering lah kayaknya ngelihat di endorse sama selebgram. Ini produk-produk kita tuh sering di endorse sama selebgram. Terus di Instagram tuh laris manis. Nah ini produk-produknya ada kalsium. Nah ini ada kalsium 1, 2, 3. Nah ini biasanya best seller banget untuk peninggi badan. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk peninggi badan, tapi kalsium ini best seller banget untuk orang-orang yang punya permasalahan tulang. Apalagi kalau yang orang tua nih udah umur 40 tahun ke atas, tulangnya udah mulai ngilu-ngilu. Nah ini bagus banget dan recommended banget gitu loh. Nah terus ada Renuf. Nah Renuf ini best seller untuk mata minus. Terus dia juga bagus untuk pernafasan. Jadi buat teman-teman yang ini nih lagi mau mencegah corona kan lagi nyerangnya pernafasan nih ya, buat jaga-jaga bisa minum Renuf ini. Terus ada spirulina, wah ini paling laris sih dan paling terkenal. Nggak mungkin zaman sekarang tuh nggak tahu masker spirulina. Ini teman-teman bisa cek di Google, masker terbaik dunia, keluarnya masker spirulina ini. Dan masker terbaik di dunia ini yang keluar di Google itu mereknya yang merek Tianxi ya gitu loh. Terus ada Mooncourt. Nah Mooncourt ini bestseller untuk orang-orang yang punya penyakit dalam kayak ginjal, jantung, hati, paru-paru dan lain-lain. Terus ada zinc. Zinc ini buat teman-teman yang pengen gemukin badan. Nah ini bestseller banget. Ini saya naiknya kurang lebih 20 kilo naik minum ini nih, minum zinc. Jadi buat yang kurus bisa banget nih pengen gemukin badan, nah bisa minum zinc ini. Terus ada Jiang Jeti, ada Chitin Chitosan. Nah ini best seller banget buat pelangsing, buat teman-teman yang pengen nurunin berat badan. Nah tinggal minum ini aja nih paket pelangsing gitu loh. Terus ada Grape Extract. Nah ini ada buat stroke atau buat masalah jantung, jadi buat masalah pembuluh darah. Biasanya ini best sellernya buat ke orang-orang yang udah umurnya 50 tahun ke atas. Terus ada Vitaline Soft Gel, ini buat pemutih, jadi buat pencerah badan. Jadi buat teman-teman yang kulitnya kusam, tapi nggak mau suntik atau nggak mau, pengennya yang herbal-herbal aja, nah bisa minum Vitaline ini. Karena ini banyak banget testimoninya orang yang lebih cerah badannya. Ini seluruh tubuh ya, jadi bukan putih di muka doang. Kan kadang ada ya putih di muka doang tapi tangannya belang. Itu biasanya krim-krim 50.000 tuh. Nah kalau minum Vitaline ini putihnya rata gitu loh, jadinya sebadan gitu. Nah terus nah ini produk-produknya banyak, nanti lebih detailnya bisa kita kasih katalognya buat teman-teman pelajari sendiri. Nah, ini ya, jadi kalau ini paketan peninggi badan. Nah, ini saya juga waktu umur 22 tuh naiknya sekitar 4 cm minum 20 hari. Jadi buat yang masih umurnya di bawah 22, waktu umur saya 22 aja masih naik 4 cm loh. Jadi kalau umurnya masih di bawah 22, pengen naiknya 5 cm, 10 cm, masih bisa banget. Nah, ini ya. Terus nah ini testimoninya, ada yang 20 hari naik 4 cm, ada yang 20 hari naik 3 cm, ada yang 15 hari naik 4 cm. Terus nih pelangsing badan, nah kan pengennya kurus tapi nggak pengen olahraga, nah bisa nih kayak gini nih, pakai paket ini. Nah ini ada yang testimoninya banyak, 7 hari turun 2 kilo, 3 kilo, 11 hari turun 3 kilo gitu. Nah terus ada paket-paketannya, kalau ini paket untuk mencegah corona, nah ini ya. Terus, nah kalau tadi tentang produknya, sebenarnya kalau produknya nanti buat cara pemasarannya nanti bisa diajarin sendiri sih, gampang banget.
susah itu karena belum tahu ilmunya. Nanti semuanya bakalan dikasih tahu ilmunya, cara jualannya, cara memasarkannya, cara biar temen kita, atau mungkin bukan temen kita yang nanya, malah temennya temen itu nanti bakal banyak yang nanya-nanya juga, nanti gimana caranya bisa nanti diajarin. Nah, kita masuk ke bisnisnya nih. Kalau tadi kan saya jelasin tentang produknya, kalau ini masuk tentang bisnisnya. Nah, sebelum kita masuk ke bisnisnya, pasti teman-teman ada dong yang dari 10 ini biasanya ada yang pengen teman-teman dapetin nih. Misal nih 2020 ini nih pengen punya usaha sendiri. Misal ada yang nggak kerja, pengen punya usaha sendiri. Soalnya kalau kerja juga lagi susah, atau kalau kerja sama orang ya dapetnya ya segitu-segitu aja. Atau mungkin udah kerja tapi pengen punya penghasilan tambahan. Nah, ini kabar baiknya bisa disambi Bapak Ibu. Jadi Anda yang kerja, Anda yang sekolah, Anda yang kuliah, bisa kok nyambi ngerjain bisnis ini, karena kan bisnisnya lewat HP, bukan harus pergi pagi pulang pagi juga gitu loh, karena ini kan HP kan dipegang. Ya paling waktu-waktu yang Anda pakai itu waktu-waktu scroll Instagram atau scroll di YouTube, TikTok. Nah, waktu-waktu itu dikurangin buat apa? Ya buat belajar jualan online gitu loh. Terus nih ya, atau Anda yang pengen celana aing kotor gelo. Ya. Celana kenapa tuh celananya kotor? Lanjut ya. Nah ini ya teman-teman, ada yang mungkin pengen bagian orang tua nih, pengen bantu nih gara-gara corona kayak gini, pengen bantu kondisi keuangan keluarga deh, atau pengen punya rumah sama mobil baru, pengen jalan-jalan ke luar negeri, nanti misal pas corona udahan pengen liburan, kan liburan harus pakai duit Bapak Ibu ya, gitu. Terus atau pengen jalanin masa pensiun dengan tenang, terus pengen bebas uang, bebas waktu, terus apalah nih. Nah ini mungkin salah satu yang jadi tujuan Anda sekarang. Nah kan gini ya Bapak Ibu, umumnya kan orang kerja buat dapetin penghasilan. Nah masalahnya kan kita nggak bisa kerja selamanya. Ada saatnya misal kita sakit atau kita di PHK ya nggak kerja. Kalau nggak ada kerjaan kan nggak dapetin penghasilan. Terus gimana nih kabarnya impian yang tadi kita pengen bagian orang tua. Tapi kalau nggak kerja kan nggak dapetin penghasilan. Atau misal nih yang lagi sekolah kan nggak bisa disambil kerja. Masa sekolah sambil kerja kan nggak bisa juga kan gitu loh. Nah kalau nunggu sekolah lulus dulu kelamaan. Ya kenapa nggak bisnis dari sekarang aja gitu loh. Nah terus, kalau orang-orang sukses atau orang-orang kaya di dunia ya, mereka tuh sama kerja juga Bapak Ibu, tapi kerjanya bangun aset. Nah buat teman-teman nih yang datang ke kelas online pada malam hari ini, kita nih nanti bukan cuma sekedar jualan online, karena kalau jualan online itu ya jualan apapun gampang lah, tapi kita bangun bisnis online. Bedanya apa? Kita nih bangun bisnis yang nanti bisa teroptimasi atau bisa jalan atau running dengan sendirinya tanpa harus kita kerjain lagi bisnisnya. Jadi kita nih kita bangun bisnis ini buat bangun aset. Jadi nanti suatu saat kita udah nggak jualan lagi atau kita udah nggak masarin produknya lagi, bisnisnya tuh tetap jalan walaupun kita misal lagi liburan, kita lagi tiduran gitu loh. Jadi yang mantep tuh kita sekarang nih bisnis buat bangun aset. Nah terus ada 4 nih keuntungan kalau kita bangun aset di bisnis ini. Pertama, keuntungan penjualan masker. Contohnya apa nih? Contohnya masker spirulina ini. Nanti kan kita ajarin nih cara jualannya. Nah, satu paket itu isinya 10 kapsul. Biasanya kita ecer, harga modalnya tuh 40.000. Kalau nanti diajarin nih, nanti pasarin per 10 kapsul itu 100.000. Jadi untungnya itu bisa sekitar 60.000 per paket. Kalau satu hari kejual 5 paket, 5 paket kali 60.000 kan 300.000. Lumayan gak sih dapat tambahan 300.000 sehari? Gila zaman sekarang dapat 300.000 sehari itu, wah enak banget. 100.000 sehari aja udah enak banget, apalagi 300.000 sehari. Bayangin aja kalau misal sehari kejualnya 300.000 kali 30 hari udah bisa 9 juta sendiri, udah kayak 3 kalinya UMR gitu loh. Nah terus selain itu dapat apa lagi? Nah dapat bonus mingguan sama bulanan. Nah ini beberapa contoh orang-orang yang sudah dapetin bonus mingguan bulanan. Nah kalau yang sebelah kiri ini namanya Tessa, ini masih SMA kelas 1. Nah ini seminggunya ada yang 1,7, ada yang 600.000 satu minggu loh Bapak Ibu dapat bonus segini, anak SMA kelas 1.
Orang anak SMA biasanya dapat jajan 20.000 sehari atau 30.000 sehari. Nah, kalau dia udah bisa ngasilin sendiri kan lumayan. Terus kalau yang ini namanya Iqbal, ini angkatan corona nih, baru lulus SMA. Di saat anak-anak corona lagi bingung nih, gue mau ngapain ya gitu loh. Nah, dia sudah bisa bangun bisnisnya sendiri dan bonusnya tuh bisa 900 satu minggunya, 2 juta satu minggunya. Terus 1,6 per minggu loh, bukan per bulan. Nah, terus ada yang namanya Randy juga. Nah, ini nanti yang sharing di akhir. Jadi jangan kemana-mana kalau mau tahu kisahnya si Randy ini keren banget Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia masih SMK. Dia jalanin bisnisnya pas masih SMK kelas 2 ya, atau kelas 1, saya lupa. Nah, ini masih kecil banget, saya ingat banget dulu dia juga joinnya juga cuma apa ya, ngecerinnya kapsulnya bukan 10 kapsul tapi jualinnya per 1 kapsul 2 kapsul gitu loh Bapak Ibu ke teman-teman sekolahnya. Tapi luar biasanya sekarang malah seminggunya kadang bisa 4 juta 1,7. Nah, buat yang mau tahu jangan kemana-mana, di akhir sesi ya. Nah, terus kalau ini saya zaman baheula, ini 7 tahun yang lalu, saya jalanin bisnis ini udah 7 tahun yang lalu. Jadi lihat kan perbedaan tirus dan tembem. Nah, ini bonus saya di bulan ke-6. Jadi di bulan ke-6 saya join itu saya bisa dapat bonus tuh sekitar 11 juta, 12 juta setiap bulannya. Lumayan nggak sih dapat segitu? Dan saya sambil kerja sambil kuliah. Terus, nah ini mentor-mentor kita, dan yang paling mantep nih Bapak Ibu, ini kalau bisnisnya sudah jadi, teman-teman tuh bisa kayak mentor kita namanya Pariski Kanata ini nih, yang fotonya ini sudah 16 atau 17 tahun ya jalanin bisnis ini sejak masih kuliah di ITB. Jadi beliau ini kuliah ITB Bandung. Nah, sekarang bisnisnya tuh sudah jadi banget, dan per bulannya itu malah beliau ini bisa dapat 0,5 miliar. Bahkan mungkin sekarang lebih kali ya, 0,5 miliar, kebayang nggak? Kita dapat 5,5 miliar tuh 500 juta. Kita dapat 50 juta aja udah enak banget ya. Kalau dia 500 jutaan lebih malah, kalau sekarang mungkin hampir 1 M kali ya. Ini dari 2016. Nah, selain itu teman-teman juga bisa dapat reward. Nah, ini reward-reward yang bisa teman-teman dapetin. Jadi bukan hanya dapat untung jualan doang, dapat bonus doang, dapat reward. Nah, ini kayak mentor kita nih, ini mentor kita namanya Pak Denny nih, waktu dapat ke Singapura. Nah, buat teman-teman yang suka jalan-jalan, pas banget ikutan bisnis ini. Kenapa? Karena kita ada reward-reward yang bisa jalan-jalan gratis setiap tahun. Sebenarnya tahun ini aja harusnya kita bisa jalan-jalan ke Thailand, Singapura, Malaysia nih. Ada juga yang dapat jalan-jalan ke Paris. Tapi karena lockdown, ya udah jadinya ditunda buat tahun depan. Nah, buat teman-teman yang suka jalan-jalan nih, ini dapatnya gratis. Bisa, gimana caranya? Nanti bisa tanya sama pengundangnya ya. Gitu. Nah, ini juga kalau yang mau upgrade dari motor sama mobil juga bisa. Nah, dari bisnis ini juga kita ada yang udah bisa beli mobil, ada yang udah bisa beli motor juga. Nah, ini ya, ini masih SMK, masih mahasiswa, jalan-jalan gratis ke Singapura, Malaysia. Terus ini ibu rumah tangga itu kan biasanya gaptek ya, dapat jalan-jalan gratis ke Cina. Ini lulusan SMP. Ini grup saya nih lulusan SMP doang, kebayang nggak dapat jalan-jalan ke Malaysia. Terus, nah ya ini the best sih. Nah, ini dulunya kayak gini nih. Ini namanya Hoer, orang Karawang. Rumahnya dulu jelek banget kayak gini. Sekarang malah udah bisa bangun rumah kayak gini. Udah jadi selebgram sekarang dari online. Gila. Yang tadinya kayak gini before after. Before-nya gini nih, after-nya gini. Keren kan? Nah, buat teman-teman yang mau kayak gini juga nanti bisa, jangan kemana-mana, makanya nanti sampai sesi akhir ya. Nah, ini buat yang suka jalan-jalan, di bisnis ini tuh bisa jalan-jalan gratis. Terus yang suka mau dapat motor gratis, mobil gratis, bisa juga. Nah, terus ada lagi dapat apa? Dapat sharing internasional. Jadi nanti kalau bisnisnya sudah jadi banget, kita dapat saham internasional gitu loh. Jadi dapat persenan dari omset dunia. Kan Tian sini sudah ada di 190 negara. Jadi dari persenan dari omset dunia tuh kita bisa dapat. Nanti lebih lengkapnya bisa tanya sama pengundangnya. Nah, ini tim-tim bisnisnya dan siap mentoring teman-teman semuanya. Terus kenapa sih harus gabung sama kita? Kenapa nggak belajar aja di luaran? Kan belajar aja sendirilah. Ribet banget gue ikut-ikutan bisnis gini. Nah, asal teman-teman tahu, kalau teman-teman belajar bisnis di luaran itu, kalau belajar sendiri itu mahal. Satu buku nih buat belajar jualan aja, satu buku tuh paling murah 150.000. Paling murah loh teman-teman. Nih, bisa 250.000 per buku.
Udah gitu kan biasanya kita beli buku juga kadang males bacanya, ya nggak sih? Gitu. Terus nih ikut training-training nih. Asal teman-teman tahu ya, belajar jualan online tuh kalau yang mau gede hasilnya, trainingnya mahal Bapak Ibu, 9,8 juta, mahal dong. Nih, ini ikut training sosial media 3,5 juta. Nah, kalau di kita, berapa sih yang harus kita keluarin? Murah banget Bapak Ibu. Jadi teman-teman ini bisa pakai dua cara. Ada cara bertahap, ada cara langsung cepet. Kalau mau cepet juga boleh, terserah suka-suka gitu. Nah, cara bertahap itu kita jadi reseller. Jadi reseller tuh gimana? Cukup dengan pendaftaran 99.000 plus stok satu produk. Kenapa sih harus stok? Namanya kita dagang ya harus punya stok produk lah. Contohnya kayak apa namanya, warung atau kalau enggak yang jualan di pinggir jalan, misal aqua botol, kan nggak mungkin kan mereka nggak punya stok aqua botolnya gitu loh. Namanya kita dagang ya wajar sih stok produk ya kan. Warung-warung aja kan stok Indomie lah, telur lah, beras lah, ya nggak sih gitu loh. Nah, tapi dengan jadi reseller ini, teman-teman tuh ada 3 keuntungan. Pertama, tiap ikut acara kelas online, hari Jumat itu biasanya suka ada acara kelas online dan itu gratis. Jadi harusnya kan bayarnya 35.000, nah ini gratis. Terus teman-teman bisa dapat diskon minimal banget 15%. Bahkan kayak spirulina itu bisa dapat untungnya itu malah sekitar 60%, bukan 15%, 60%. Terus teman-teman bisa dapat pelatihan basic selling, cara jualan untuk pemula itu gratis. Nanti diajarin, mau pilih, mau WhatsApp marketing boleh, Instagram marketing boleh, Facebook marketing boleh, suka-suka. Maunya WhatsApp, ada loh yang dari WhatsApp doang itu omsetnya bisa 10 juta sendirian. Jadi dari WhatsApp, the power of WhatsApp. Makanya jangan salah, WhatsApp kadang kita cuma buat update-update nggak jelas kan, sama buat chatting-chatting pacar atau gebetan. Nah, sebenarnya dari WhatsApp marketing itu bisa loh ngasilin puluhan juta gitu loh. Nah, atau teman-teman bisa pakai cara yang cepat. Kalau cara cepat itu mantep sih, karena kita langsung jadi distributor. Jadi kita nanti punya kartu membernya, kartu resminya, kita tuh jadi sudah resmi terdaftar jadi distributor. Nah, keuntungan jadi distributor apa? Kita bisa dapat potensi bonus pasangan. Kalau jadi bronze itu minimal bonus pasangannya 10 juta per minggu. Kalau silver 20 juta per minggu, kalau gold itu 39 juta per minggu, kalau platinum itu 65 juta per minggu. Nah, berapa sih yang harus kita keluarin kalau mau jadi distributor? Ini dia teman-teman. Jadi cukup stok produk senilai 2 juta. Kalau mau jadi bronze, teman-teman langsung jadi bronze gitu loh. Kalau jadi silver cukup stok produk 4 juta. Jadi bukan kasih duit ya, tapi kita stok produk senilai 2 juta. Produknya apa? Terserah, pilih aja masing-masing, terserah. Kalau gold itu 6,5 juta, kalau platinum itu 13 juta. Nah, kalau mau jadi platinum, teman-teman bisa pakai dua cara, bisa langsung belanja 13 juta atau bisa ya ambil gold aja, terus habis itu punya 2 orang teman kita ajarin buat jadi gold, ya udah kita langsung jadi platinum. Nah, paling ini aja yang bisa saya sampaikan. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum ngerti, it's okay, nggak apa-apa. Nanti bisa lebih jelasnya tanya sama pengundangnya, tapi jangan kemana-mana karena abis sesi saya ini ada 2 orang anak muda yang akan sharingkan pengalaman mereka ikut bisnis ini. Kan kita ngomongin bisnis, kan kita ngomongin apa sih yang bisa gue dapetin di bisnis ini. Nah, mungkin mereka akan sharing. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tips dan triknya kepada para pengundang Anda untuk mulai usahanya dari rumah? Kita akan lanjut ke sesi puncak. Sesi ini akan ada 2 orang yang luar biasa yang akan mengisi sesi puncak ini. Nah, yang pertama kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Yanti, latar belakang sebagai pelajar MA, dan sudah memiliki omset jutaan, bahkan puluhan juta rupiah, Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Yanti, kami persilahkan. Bisa.
Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Nuraini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada panitia kelas bisnis online malam ini karena sudah mempercayai saya sebagai sesi sharing malam hari ini. Next. Nah, perkenalan nih Bapak Ibu. Nah, nama lengkap saya itu masih sama, Yanti Nuraini. Nah, saya biasa dipanggil Yanti. Nah, nanti kalau ketemu di jalan, panggil aja. Latar belakang saya pelajar MA, saya SD di SDN Kertarahayu 02, SMP di SMPN Negeri 3 Setu, MA di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bekasi. Nah, tempat tanggal lahir saya yaitu Bekasi, 17 Desember 2003. Nah, berarti sekitaran 16 tahun karena belum sampai Desember ya Bapak Ibu. Next. Nah, latar belakang pendidikan saya. Nah, ini tuh foto diambil sewaktu saya masuk MA pertama kali. Nah, ini saya pertama ikut lomba Agustusan sama pertama menang Bapak Ibu. Nah, kelas saya itu juara 1, juara 2 karena emang di kelasnya itu anaknya aktif-aktif kayak gitu. Kayak lomba apa aja selalu ikut, yang penting ikut kayak gitu dan alhamdulillahnya selalu menang. Dan saya itu suka mengikuti kegiatan organisasi Bapak Ibu. Nah, contohnya kayak ikut OSIS, ikut pramuka. Nah, saya yang paling aktif itu di pramuka. Nah, karena saya itu suka sama yang pengalaman-pengalaman baru gitu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya saya itu orangnya pemalu. Nah, kenapa sih saya itu kenapa saya pengen ikut pramuka ya itu karena saya pengen mencari pengalaman baru. Nah, padahal saya itu orangnya pemalu banget Bapak Ibu. Jadi kalau orang enggak ngajak ngomong itu saya nggak bakal ngajak ngomong duluan karena emang pemalu banget Bapak Ibu. Nah, next. Nah, awal join saya yaitu, nah kenapa sih saya itu bisa join? Nah, karena saya itu lihat postingan teman saya Bapak Ibu. Nah, teman saya SD yang udah lama nggak ketemu, nah terus sekontak. Nah, saya tuh sering lihat postingan-postingannya Bapak Ibu. Wah, duit terus nih, kayak sehari bisa ngedapat 500, 2 hari sampai 1 juta, bahkan berjuta-juta. Nah, saya sebagai anak SMP Bapak Ibu, nah ngelihat uang merahan berjejer itu ngiler gitu Bapak Ibu. Istilahnya kayak pengen gitu, kok hebat banget gitu. Dia masih SMP udah bisa, kok gue belum gitu. Nah, terus saya tanya-tanya tuh, jualan apa tuh? Kayak gimana sih jualannya? Nah, terus teman saya ini tuh ngajak nawarin saya katanya, "Kita ketemu aja yuk, nanti aku jelasin." Nah, terus karena emang saya orangnya pemalu, saya kayak ngomong, "Nggak ah, malu, nggak ah, nggak bisa, takut ketemu orang." Nah, terus alhamdulillah, baiknya mentor saya itu, mentor saya sampai nyamperin ke rumah, ngejelasin dari saya nggak ngerti sampai saya ngerti. Nah, padahal mah saya nggak ngerti apa-apa Bapak Ibu. Nah, saya cuma diajakin jadi reseller aja dulu yuk, jualan aja dulu yuk, kayak coba aja dulu yuk, nanti ngerasain hasilnya kok. Nah, terus, nah jadi reseller selama seminggu itu saya di sebelah kiri itu DP Bapak Ibu. Nah, disamperin sama mentor saya juga. Nah, DP itu kebetulan pas sorenya. Nah, sebelah kanan saya langsung diboyong ketemu mentor teman saya Bapak Ibu. Katanya kan dijanjiin tuh pas sebelum join, kalau udah join itu bakal diajarin cara jualan distributor. Nah, terus saya langsung diboyong Bapak Ibu sama mentor saya. Nah, terus saya diajarin sama Ibu Indah gimana caranya jualan dengan harga distributor, kayak bangun tim. Nah, saya benar-benar diajarin Bapak Ibu di malam itu. Nah, itu suasananya masih malu-malu Bapak Ibu. Next.
Nah, mulai berproses. Nah, saya presentasi dibantu sama Ibu Putri. Nah, terus yang tengah ini bantu grup saya presentasi. Nah, alhamdulillah sebelum corona kan suka ada OP offline. Nah, itu closing tiket. Nah, ini pas presentasi sama Ibu Putri Nurdinda. Nah, kebetulan beliau itu baru pulang dari Malaysia. Nah, beliau bela-belain nemenin saya presentasi, padahal capek abis naik pesawat dari Malaysia ke Indonesia. Terus langsung presentasi bantuin saya. Nah, next. Nah, ini pas meeting sama Pak Alvin juga, nah sama grup juga, sama Ibu Putri juga. Nah, mulai menikmati hasil. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, separuh teman-teman saya ada yang DP. Nah, ada juga ini dari grup DP juga. Dan di sebelah kanan saya ini tuh closingan pertama saya dengan perboxkan. Nah, itu kurang lebih saya jual teh 200.000 Bapak Ibu. Nah, ini hasil closingan beberapa hari pas waktu saya join pertama itu. Nah, ini bersih keuntungan dari produk Tiens Bapak Ibu. Nah, itu kurang lebih itu 1,2 Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah saya kasih unjuk ke orang tua. Nah, yang tadinya saya nggak boleh jualan karena emang saya tuh nggak pernah jualan gitu Bapak Ibu. Kayak ngapain sih ikut jualan, nanti kena tipu, nanti kena ini kayak gitu kan. Nah, terus saya kasih unjuk hasilnya dan alhamdulillah saya juga ngebuktiin sama buat bayar SPP kayak gitu Bapak Ibu. Nah, terus ini juga ada hasil dari COD kurang lebih itu sehari bisa ngedapetin 500 sampai 600 Bapak Ibu. Nah, enaknya di sini itu kita tuh nggak perlu capek-capek nawarin langsung. Nah, bisa juga lewat online. Nah, thanks to mentor. Nah, saya sangat berterima kasih kepada beliau berdua. Nah, yang sebelah kanan ini Ibu Titin. Nah, beliau yang nyamperin saya ke rumah, yang ngajarin saya dari nol sampai sekarang. Saya terus dibimbing sama beliau. Nah, terus yang sebelah kiri ini yang tadi saya diajarin jualan distributor kayak gimana. Ya. Namanya itu Ibu Indah. Nah, terus ada Ibu Putri Nurdinda. Nah, beliau ini mentor saya yang cuma lulusan SMP. Nah, kebayang nggak sih lulusan SMP itu bisa jalan-jalan ke luar negeri kayak gitu Bapak Ibu. Nah, karena apa ya? Karena cuma kemauan aja Bapak Ibu kayak gitu. Nah, terus yang tengah ini mentor saya juga Ibu Siti Fatimah. Nah, terus yang kanan ini Ibu Lisda. Nah, ada Ibu Cio, ada Pak Denny, ada juga Pak Alvin. Nah, kebetulan saya mempunyai mentor yang keren-keren banget Bapak Ibu yang selalu ngingetin saya, uh, ngajarin saya dari nol sampai sekarang kayak gitu Bapak Ibu. Karena kita dibimbing sampai bisa kayak gitu. Nah, alasan berjuang saya yaitu karena keluarga Bapak Ibu. Nah, saya masih mempunyai keluarga, saya ingin ngebahagiain mereka. Nah, yang sebelah kiri ini foto ibu sama nenek saya. Nah, yang kanan ini foto keluarga kecil saya. Nah, saya punya impian Bapak Ibu, kan kita kalau ke Indomart atau ke Alfamart itu kan harganya sudah tertera ya Bapak Ibu. Nah, saya itu pengen kayak kalau lagi mampir gitu Bapak Ibu, kayak ngomong ke Bu, Pak, ambil aja nggak apa-apa, aku yang bayar kayak gitu. Nah, iya buat saya itu hal sederhana, tapi buat saya itu eh, bisa ngebanggain keluarga gitu Bapak Ibu, karena kan dari hasil jerih sendiri gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
unmute. Nur, nggak kedengeran suaranya. Tunggu sebentar. Udah kedengeran belum? Sudah. Alhamdulillah Bapak Ibu, sesi pertama tadi sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi 2. Di sesi sharing pada malam hari ini, kita akan mendengarkan sharing dari Bapak Randy berlatar belakang pelajar SMK dan memiliki omset ratusan juta rupiah. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Randy, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Imsi. Jadi teman-teman semua, di sini Randy hanya ingin sharing tentang apa yang Randy dapat dan semoga menginspirasi buat teman-teman semua. Oh iya, sebelumnya Kak Cio, ini langsung screen sharing aja. Iya, boleh. Sudah aku jadiin kamu co-host. Oke. Nah, jadi teman-teman semua di sini Randy hanya sekedar sharing ya. Di sini bukan maksud menggurui teman-teman semua, tapi cuma sharing aja biar teman-teman semua tahu apa aja sih yang bisa teman-teman dapetin di bisnis online ini. Nah, yang pertama, saya ingin berterima kasih dulu sama host couple dan moderator pada malam hari ini karena memberikan saya kesempatan untuk sharing tentang pengalaman bisnis saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua pada malam hari ini. Nah, setelah itu, yang pertama pasti teman-teman kenal maka tak sayang kan. Jadi makanya kita kenalan dulu nih sebelum jauh lebih lanjut lagi. Nah, saya pernah sekolah juga, teman-teman, nggak langsung jadi gitu. Nah, latar pendidikan saya itu dulu saya sekolah TK Al Istiqomah, terus saya lanjut ke SD juga, SDN 01 Wanaherang, dan saya sekolah di SMPN 1 Gunung Putri, dan lanjut ke SMK. Nah, mungkin teman-teman semua ngiranya saya udah kuliah kah, atau udah kerja, atau udah tua kah, banyak kan. Tapi saya di sini masih umur 18 tahun, teman-teman masih kelas 3 SMK, masih sekolah, belum kuliah atau selebihnya. Nah, di sini saya pengen sharing nih. Bentar. Nah, jadi ini Instagram saya juga, saya lahir 11 Oktober 2002, sekarang udah 18 berarti. Nah, terus lanjut ke masa-masa sekolah. Jadi masa-masa sekolah saya sebenarnya nggak terlalu indah dan nggak terlalu buruk juga, tapi adalah yang berwarna-warni. Ini foto saya pas masih sekolah nih, masih SD ya, kelas 6. Nah, pas di situ tuh saya cukup lumayan pintar ya, atau ya cukup pintar lah. Karena di situ saya bersaing cuma sama orang-orang yang pintar aja, hanya yang ranking 1, ranking 2. Jadi saya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu paling bersaingnya ranking 3, ranking 2, ranking 1 sampai kelas 6 Bapak Ibu. Nah, bukan bermaksud sombong ya, tapi cuma mau ngasih tahu aja. Jadi setelah itu saya lanjut ke SMP Gunung Putri, SMP 01 Gunung Putri. Nah, ini foto-foto sama teman-teman saya. Nah, di SMP ini saya ada hal yang menarik nih, Bapak Ibu. Jadi setelah lulus dari SD, saya berpikiran nggak pengen jadi anak pintar lagi. Jadi di situ rasa mager saya udah mulai keluar ya. Nah, di situ saya kepikiran bukan jadi anak pintar, tapi pengen jadi anak terkenal, Bapak Ibu. Nah, akhirnya setelah masuk ke SMP ini, saya punya kenalan sama abang kelas saya. Saya nanya ke abang kelas saya, Bang, kalau biar terkenal di SMP ini tuh gimana caranya ya? Nah, setelah itu saya nanya kan ke dia, udah nanya terus dijawab sama dia. Sebenarnya gampang, ada 2 cara nih kalau lu pengen terkenal di sekolah ini. Nah, yang pertama, lo harus bisa masuk organisasi sekolah atau OSIS. Terus saya tanya, kenapa emang? Nah, di situ lo bisa terkenal sama guru-guru yang ada di sana, terus orang-orang pintar yang ada di sana. Nah, jadi lo terkenal di kalangan seperti itu. Nah, ada cara yang kedua lagi. Jadi cara yang kedua itu, lo masuk organisasi lawannya OSIS, yaitu
ya geng-gengan gitu lah Bapak Ibu. Nah, kalau di situ kelebihannya apa? Jadi lu terkenal sama siswa-siswa di sana, tapi lu dimusuhin nanti sama guru-guru di sana. Itu dia risikonya. Nah, habis itu saya berpikir mending ya udahlah saya terkenal pengen sama siswanya aja, nggak mau sama guru-guru. Karena di SD saya udah pernah. Nah, akhirnya saya masuk organisasi lawan OSIS. Dari kelas 7, 8, 9 itu wah masalah yang selalu saya buat itu banyak banget Bapak Ibu. Dari kelas 7 misalkan saya selalu setiap upacara itu loncat pagar dulu, nongkrong dulu di warung, ngerokok, terus loncat. Dan akhirnya ketahuan sampai dipanggil orang tua. Terus kelas 8 naik lagi, ada lagi masalahnya nambah gede lagi. Sampai saya ikut tawuran, sampai bawa-bawa celurit segala lah. Nah itu masa-masa SMP saya. Terus naik lagi ke kelas 9 nih nambah besar lagi Bapak Ibu. Sampai-sampai saya malak teman-teman kelas saya, adik-adik kelas saya, itu saya palak semua Bapak Ibu. Terus dan ujungnya ya saya kena lagi. Saya di situ paling parahnya saya bisa masuk penjara tuh sampai karena pemerasan kan pas itu. Nggak lama sih, cuma sehari doang, tapi pengalaman masuk penjara itu menakjubkan sekali ya. Jadi di situ orang tua saya dipanggil, saya kena omel juga, hampir dihapus oleh kakak Bapak Ibu. Hampir dihapus oleh kakak keluarga gitu. Pokoknya riet lah kalau masa-masa SMP tuh. Nah, akhirnya saya lulus dari SMP ini dengan ya belas kasihan guru, akhirnya dilulusin. Jadi nah ini foto-foto saya sama teman-teman SMP saya ngeblok, bikin coret-coretan di tembok. Nah, setelah itu saya masuk ke SMKN 1 Gunung Putri. Akhirnya dari situ saya tobat lah Bapak Ibu, nggak mau hal-hal yang kayak gitu lagi. Akhirnya di SMKN 1 Gunung Putri ini saya sekolah dengan anak yang baik, tapi nggak benar juga. Nah, akhirnya dari itu saya masuklah organisasi sekolah. Karena pengen tahu nih kayak gimana sih organisasi itu. Akhirnya saya masuk nih organisasi sekolah namanya MPK. Nah, di situ saya belajar banyak banget dari kakak kelas saya, terus pembimbing saya. Nah, di situ saya pernah tanya ke kakak kelas saya yang di organisasi, Bang, kira-kira kalau lulus sekolah itu gampang nggak sih nyari kerja? Nah, setelah itu dia jawab, wah, kan nggak kayak yang lu bayangin segampang itu. Ternyata ya dia jawabnya sulit banget. Bahkan walaupun sekolah ini terkenal ya, sekolah SMKN 1 itu terkenal buat masukin orang kerja gampang, tapi ya tetap aja susah gitu. Nah, makanya dari situ pikiran saya dari kelas 1 itu saya pasti susah nyari kerja karena dari pengalaman saya pas SMP itu saya ketinggalan banget pelajaran, jarang banget belajar, pasti saya bodoh pas di SMK-nya. Di situ akhirnya saya jalanin bisnis aja ya, pengen nyoba bisnis pas itu kelas 1 SMK itu nyoba bisnis kerudung. Banget teman-teman, cowok saya nih jualan kerudung sama teman-teman saya bertiga tuh, sahabat saya, dan alhamdulillah banget 3 bulan itu nggak ada yang beli semua. Kebayang nggak 3 bulan ya nyesek banget lah, habis modalnya. Nah setelah itu, nah ini dia hobi saya selama di kelas Bapak Ibu, suka tidur, pokoknya hobinya gini lah. Kan kebayang nggak sama teman-teman semua gimana pinternya kalau tidur mulu di kelas, benar gak sih? Jadi ya seperti itu, makanya saya berpikiran kenapa pengen bisnis, karena saya di kelas itu benar-benar bodoh banget gitu. Sampai ranking aja, wah ke 20, 30-an. Isi kelas saya itu ada 35 orang, tapi rankingnya segitu, sangat blow on sekali ya. Nah, terus saya juga punya hobi saya naik gunung ya, sama teman-teman saya pas SMP, SMA. Nah, ini hobi saya Bapak Ibu, naik gunung. Karena kenapa? Karena melihat keindahan alam itu sangat luar biasa banget lah. Sama kadang kan ketemu bidadari-bidadari pegunungan kan. Ya gitulah. Terus saya belajar musik juga, saya bisa bermain musik ya. Nggak bisa nyanyi tapi bisa main alatnya aja. Tapi ada hal lucu Bapak Ibu di sini. Yang pertama, kalau di SMK ini saya bukan tertarik buat terkenal, tapi tertarik buat ngedeketin cewek-cewek perempuan gitu. Ya bisa dibilang fuckboy lah. Nah, tapi di situ juga saya nanya sama kakak kelas yang saya kenal,
Di situ saya nanya, gimana nih biar bisa dikenal sama cewek-cewek di sini. Terus dikasihlah jawaban, cewek-cewek di sini tuh seneng digitarin. Nah, jadi akhirnya saya masuklah bukan organisasi, eskul musik. Di situ saya belajar sama abang-abang kelas saya yang bisa bermain musik. Dan akhirnya saya bisa. Ada sih yang ngegodain karena saya bisa main musik gitu. Nah, setelah dari situ ya enak sih, tapi nggak enak juga. Jadi sharing saya yang tadi itu sebenarnya bukan bermaksud mau sombong atau gimana ya. Cuma mau ngasih tahu aja orang yang kayak saya aja nih bisa gitu menjalani bisnis ini. Jadi tadi pengalaman saya SMP, saya masuk penjara, orang yang blow on, nggak bisa pasti susah kerja karena kan saya udah dapat kertas dari polisi itu, kertas surat keterangan tidak baik ya. Nah pokoknya itulah pasti susah kerjanya. Nah kebayang nggak Pak buat orang-orang yang kayak saya aja bisa gitu jalanin bisnis ini, apalagi kalian yang masih bagus mungkin nggak punya surat keterangan tidak baik. Jadi di bisnis ini tuh semua latar belakang bisa Bapak Ibu, mau yang masih sekolah, mau yang udah enggak, mau yang baik, mau yang jelek, mau yang buruk, mau yang tidak pintar pun bisa. Saya pun yang tidak pintar bisa kan, apalagi Bapak Ibu semua. Nah terus di sini ada find a job. Jadi orang kan setelah lulus sekolah atau setelah lulus kuliah pasti pengennya kerja kan, nyari lamaran kerja atau kemana gitu. Nah pasti ujungnya ke situ. Cuman yang ada di pikiran kita ya pengen lamar kerja terus diterima di tempat kerja bagus, gajinya gede, tapi tidak semudah itu. Nah, karena ya di tahun ini kan kita bertarungnya dengan mesin Bapak Ibu. Di masa-masa sekarang tuh di era 4.0 kalau nggak salah. Di eranya udah digital, udah bertarungnya sama mesin. Contoh nih kayak mesin ATM. Dulu kita ngambil duit kan orang tua kita pasti dia ngambilnya ke banknya dulu kan, ketemu sama orang, tanda tangan dulu, baru dikasih duitnya. Nah terus kalau orang yang mau ke jalan tol, lewat tol, dulu ada orang yang ngejaganya, tapi sekarang udah diganti juga sama mesin. Terus dulu setiap di Alfamart atau di mana gitu kan pasti ada tukang parkirnya kan, di gedung-gedung kayak gitu pasti ada, tapi sekarang ya udah diganti sama mesin semua. Kebayang nggak sih kita di era-era kayak gini tuh, apalagi era corona kayak gini, bertarungnya sama mesin Bapak Ibu. Apalagi di era corona kayak gini udah nggak ada bisnis online karena serba dirumahkan semua, harus bisa tuh jualan online. Kalau enggak ya gimana mau wujudin impiannya. Nah itu dia makanya Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan dari sekarang. Gimana caranya nih yang masih sekolah mungkin atau yang masih kuliah, gimana caranya nanti setelah lulus kuliah tuh punya pegangan lah. Enggak kalau misalkan nggak punya pegangan kan ya gimana mau berkaryanya, gimana mau punya pengalamannya. Itu makanya Bapak Ibu. Nah terus pertolongan Tuhan lewat Facebook. Nah sebenarnya gini, saya punya kenalan dari kakak kelas saya. Dari kelas 10 saya pertama nyoba bisnis, terus lanjut lagi. Nah, jadi di Facebook itu ada kakak kelas saya yang posting hasil bisnis yang seharinya bisa 500.000, bisa 200.000, bisa 300.000. Nah, akhirnya di situ saya tanya kan, Kak, gimana sih caranya biar punya penghasilan tambahan, punya penghasilan segitu gedenya gitu. Nah, kan di captionnya tuh ditulis kayak gini. Yang mau punya penghasilan tambahan dari bisnis online 2-3 juta silakan DM, hanya modal get-get saja. Nah saya komen lah, terus akhirnya saya diketemuin sama dia, akhirnya saya dipresentasiin sama mentor saya ini di rumahnya. Saya bertiga sama teman-teman saya yang jual kerudung ini. Di situ sebenarnya saya tidak tertarik sama perusahaannya atau sama tentang hasilnya ya. Tentang hasilnya tertarik, tapi sama perusahaannya tidak. Karena saya di situ mau tahu aja gimana sih cara jualannya bisa banyak banget gitu. Nah di situ saya dipresentasiin, kalau mau tahu cara jualannya katanya harus ke seminar dulu.
Nah, di situ saya sama teman-teman saya nggak mau ke seminar karena ya nggak punya duit juga, masih SMK. Terus izinnya susah pasti. Nah, tapi setelah itu saya tolak, ternyata saya masih nge-save nomor kakak kelas saya ini. Terus kakak kelas saya juga nge-save juga. Jadi kalau di WA kan SW-nya kelihatan terus kan. Jadi tiap hari itu dia closingan 200.000, closingan 300.000, kadang 1 juta. Sebulan itu wah saya ditembak nih, jiwa-jiwa kemiskinan saya di dalam hati itu meronta-ronta Bapak Ibu. Ya mana ada yang nggak mau kan kalau orang posting duit-duit terus ya pengen lah punya duit juga. Nah, akhirnya di situ saya tanya lagi, Kak, kok jago banget sih jualannya, gimana nih cara jualannya kok bisa sejago itu? Akhirnya diomongin kayak gini, ya udah lu ikut aja deh ke seminar, nanti gue ajarin. Jadi lu biar tahu dulu nih caranya, nanti di seminar ada. Nah, akhirnya saya ikut seminar itu. Seminar sama kayak gini juga, cuman offline pas itu di ruangan. Dijelasinnya sama juga kayak gini teman-teman. Nah, di situ hasilnya lumayan menarik. Saya baru ngerti tentang hasilnya itu di pertemuan. Dan yang bikin saya panas itu, yang bikin saya pengen bergerak, pengen gabung, di situ ada rekan-rekan bisnis yang naik ya, penjualannya itu ada yang bisa 12 juta. Dan pas disebut latar belakangnya, itu masih sekolah dan anak SMK sama kayak saya. Nah di situ saya anjrit, gila orang kayak gini aja sama kayak gue bisa gitu jualannya 12 juta atau setara platinum. Bisa gitu. Ya apalagi gue. Nah di situ akhirnya saya langsung berunding sama teman-teman saya, ya udahlah gabung aja dulu nih, hasilnya gede banget. Nah, akhirnya saya gabung, saya duluan yang digabungin. Saya gabung, terus akhirnya saya mulai jualan, mulai nawarin ke adik kelas saya, ke kakak kelas saya. Pokoknya banyak lah bertiga itu kita berunding kerjasama gitu. Nah, cuman di masa-masa kita itu, masa-masa sekolah itu kan ada kan yang namanya zona nyaman. Nah, ini yang saya dulu nggak bisa nunda zona nyaman saya. Kan kebanyakan kita kan punya kan zona nyamannya masing-masing. Ada yang demen main game sampai nggak kepikiran buat selesai, main Among Us ya contohnya. Terus main Mobile Legends, main PUBG lah segala macam. Terus ada yang demen nongkrong, itu kan nyaman banget kan nongkrong sama teman-teman, ngopi bareng, main gitar dan segala macam. Ada juga yang nyaman bucin sama ceweknya. Nah, itu kan zona nyaman teman-teman semua, zona nyaman kita semua. Nah, tapi teman-teman, di zona nyaman itu tidak ada perkembangan, atau di zona nyaman bisa disebut kalau teman-teman bertahan di zona nyaman itu tidak bakal ada hasil. Coba deh setahun teman-teman di zona nyaman terus pasti nggak ada perkembangan sama sekali. Nah makanya buat sukses di bisnis ini itu tadi, tunda zona nyamanmu. Jadi ya tunda dulu aja kenyamanannya. Sampai kapan? Sampai nanti udah layak, udah berhasil, baru teman-teman nggak apa-apa zona nyamannya dipakai lagi gitu. Tapi kalau buat emang udah kepepet banget, gak punya duit, bayar utang lah, bayar cicilan dan segala macam, ya udah tunda dulu zona nyaman ya. Karena nggak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Jadi nggak ada hasil juga di zona nyaman. Gitu. Terus ini ada quotes juga dari Muhammad Ali, petinju dunia ya, yang sering juara. Nah, ini katanya itu, aku benci setiap menit latihan, tapi aku berkata jangan berhenti. Karena menderita sekarang dan jalani sisa hidupmu sebagai juara. Jadi seorang petinju dunia pun yang juaranya terus-terusan, dia benci setiap menit dia latihan, dia benci setiap menit dia harus bekerja keras. Nah, tapi dia berkata kan, jangan berhenti. Karena mau menderita sekarang, apa nanti jalani hidupmu sebagai juara. Jadi teman-teman, ya udah jalanin aja dulu, jangan berhenti. Mending menderitanya sekarang daripada nanti pas udah tua, udah punya anaknya udah 5 mungkin atau 4, tapi masih susah dan nggak bisa ngidupin keluarganya. Ya gimana? Gimana jalanin hidup sebagai juara? Kan nggak bisa kan? Nah makanya itu dia teman-teman. Jangan berhenti. Gitu. Tunda zona nyamanmu. Nah,
Randy juga ada nih 3 cara, 3 kunci untuk menjadi orang sukses. Nah, Randy juga berpikiran seperti itu. Ada nggak cara biar kita tuh jadi orang sukses? Ternyata ada 3 nih caranya. Yang pertama, lahir dari orang tua yang sukses. Nah, lahir dari orang tua yang sukses. Kalau Randy dulu, wah ini bukan jalan Randy, karena orang tua Randy tidak terlahir sukses. Maksudnya dia tidak sukses gitu. Jadi Randy bukan lahir dari keturunan orang sukses. Nah, makanya Randy nggak bisa ngambil jalan ini. Mungkin teman-teman ada nih teman-teman yang keluarganya atau orang tuanya udah kaya, udah sukses. Bersyukur, tapi jangan bangga karena itu milik orang tua kalian, bukan milik kalian. Jadi jangan bangga kalau hasil harta itu masih punya orang tua sendiri. Banggalah kalau kita yang memiliki gitu. Nah, di sini Randy bukan jalan Randy, lahir dari orang tua sukses, berarti nggak bisa sukses dari cara ini. Terus ada cara yang kedua, menikahi anaknya orang sukses. Teman-teman udah pas usianya, udah siap juga menikah, udah pengen sukses, ya udah nikahin anak orang sukses. Anak orang pejabat, DPR, kan DPR banyak tuh duitnya tuh. Terus anak presiden mungkin, anak jenderal, nikahin. Tapi kan kalau kita nggak sederajat sama dia, mana mungkin mau kan? Sama aja. Kalau Randy ya dulu berpikiran wah nggak bisa karena gue masih sekolah, masih langsung nikah, gitu kan? Jadi gue nggak bisa lewat jalan menikahi anaknya orang sukses. Terus ada cara yang 3 nih yang paling cocok sama Randy, yaitu adalah kerja keras. Nah, wah, menurut Randy ini kerja keras adalah cara yang paling cocok karena kerja keras itu tidak mementingkan lu miskin atau lu kaya. Mau lu kaya, mau lu miskin, asalkan lu kerja keras, mau dapetin hasil, mau dapetin kesuksesan, itu pasti bakal sukses. Pasti, dijamin 1000%. Nah, makanya Randy milih kerja keras. Karena kalau pas sekolah kerja keras bisa nggak sukses? Bisa. Orang yang sukses di seluruh dunia ini pun, itu hasil dari kerja kerasnya dia. Contoh kayak Atta Halilintar dulu, dia masih sekolah, masih SMP, kerja keras, jaga showroom. Terus Rico Huang, dia masih sekolah udah mulai jualan. Terus siapa lagi? Anak Singkong tuh yang disebut yang punya Trans Studio Bandung, yang punya Transmart. Nah itu dulunya pas masih umur sekolah-sekolah kayak kita, dia kerja keras. Tapi buat dapetin hasil kesuksesan itu tepat banget, nggak menentukan dia kaya atau miskin. Kalau dia mau kerja keras ya pasti bisa. Nah, akhirnya Randy milih kerja keras ini dan melewati proses panjang. Jadi Randy punya prosesnya sendiri. Randy juga nikmatin prosesnya, rasa sakitnya seperti apa itu ngerasain. Nah, kayak dulu nih Randy presentasi ke teman-teman Randy, ke kakak kelas, ke teman organisasi. Sebenarnya dulu Randy orangnya gugup banget ya. Orangnya itu introvert, susah ngomong di depan orang banyak, terus juga nggak mau ditanya, nggak mau ngobrol sebelum ditanya, gitu. Jadi ini presentasi pertama ini modal paksaan teman-teman, karena ya udah deh kalau dapetin hasil banyak kan harus kerja keras. Nah presentasi pertama ini sangat kacau banget ya, kacau banget karena itu masih patah-patah banget ngejelasinnya aja nggak benar. Ini semua orang ini nggak ada yang join teman-teman. Nah itu dia. Terus Randy pakai motor Randy, bawa produk banyak. Kadang ngirim harus ke Bogor, ngirim ke Jakarta, ngirim ke Subang, ke Gunung Pancar. Di Bogor yang paling terpencil itu kadang suka ke situ. Masih sekolah lagi. Terus ini tim-tim Randy yang selalu setia ya. Dia punya motor, kita sama nih kembar. Yang spionnya hilang satu semua. Dan lampunya semua mati itu teman-teman. Nah, itu dia teman-teman seperjuangan Randy, grup-grup Randy juga, kita ngelautin prosesnya bareng. Terus ini presentasi juga, ini sama tim Bekasi presentasi lagi. Nah ini presentasi ke tim Subang. Nah ini punya pengalaman lucu dan bisa dibilang menyedihkan, bisa dibilang menyenangkan juga. Nah dulu itu ada kenalan dari Facebook. Jadi
dia mau tahu cara jualannya, tapi dia orang Subang. Nah, akhirnya keputusan Randy samperin lah ke Subang. Itu Subang itu lumayan ya, perjalanannya 5 jam, apalagi Randy pakai motor butut yang Randy tadi. Nah, di perjalanan itu 2 kali bocornya teman-teman. Yang pertama di Bekasi, yang kedua di Jakarta, di Karawang kalau nggak salah. Nah, bocor 2 kali itu sangat menyebalkan teman-teman. Apalagi pas di situ pernah ditilang dan diambil duitnya sama polisi kan. Nah, kebayang nggak? Jauh banget gitu dari Subang, terus bocor kayak gitu kan menyebalkan banget. Terus pas nyampe di kafenya ini, terus orangnya itu cuma bisa ngasih waktu 10 menit karena dia mau kampus siang-siang, sore-sore mau balik ke Bandung. Kebayang nggak sih ekspresinya kalau dikasih udah lama perjalanannya nih 5 jam terus sampai bocor ditilang, terus pas nyampe di sana cuma dikasih 10 menit. Ya presentasi Randy aja kadang suka 2 jam. 10 menit bisa apa, ngobrol doang gitu. Nah, akhirnya di situ dengan rasa sangat kecewa banget, udah ngabisin bensin banyak, terus bolak-balik lah sekitar 10 jam. Itu balik kan malam tuh, kadang jam 9-an atau 10 pas itu. Dan itu keadaan lampu mati. Wah, serem banget lah pokoknya. Nah, kadang ya lucu di situnya. Kebayang nggak? Dan orangnya itu nggak join juga. Cuma dikasih waktu 10 menit, perjalanan 10 jam gitu. Wah, luar biasa banget. Nah, itu yang namanya proses, teman-teman. Tapi pas kita udah sukses nanti pasti lucu aja gitu kalau diceritain. Nah, kebayang nggak ngelewatin proses kayak gitu? Wah, luar biasa banget. Mantap. Terus ini Randy presentasi juga demo produk ke Gunung Pancar. Di Bogor terpencil, jalannya batu-batu nih. Randy masih pakai motor butut juga. Itu keadaannya lampu mati, terus gelap banget. Wah, luar biasa, apalagi Randy pakai baju hitam tuh. Tambah gelap lagi kan. Nah, pas nyampe di situ, alhamdulillah orangnya ada yang positif, mau join juga. Akhirnya nggak sia-sia lah datang ke sono. Nah, tapi ya perjuangan buat ke sononya itu. Kadang, nah ini motor yang Randy pakai nih. Ini banyak kadang suka bocor, lampunya mati, kaca spionnya cuma 1. Pernah Randy kejadian mengenaskan ya. Randy pulang dari Gunung Pancar itu jam 1-an kalau nggak salah. Nah, di situ keadaan udah agak ngantuk ya, capek. Terus di situ tabrakan sama mobil gitu. Terus dada Randy itu kena stangnya. Dan di situ nggak bisa napas, teman-teman. Nggak bisa napas, kayak mau dicabut aja gitu nyawanya. Tapi nggak jadi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu tadi, proses itu luar biasa banget, teman-teman. Nah, tapi nanti hasil yang didapetin pasti akan luar biasa lagi. Nah, makanya harus melewati proses panjang. Karena nggak ada orang sukses yang prosesnya cuman sebentar, prosesnya cuman ditolak doang, ya enggak. Pasti semua orang sukses di prosesnya itu sangat luar biasa jago banget pasti. Nah, terus ini presentasi sama tim Randy di Jonggol juga. Ini seperti ibaratkan filosofi naik gunung. Kan Randy udah lumayan lah sering naik gunung ya, 3 kali 4 kalian. Nah, di situ Randy selain mendapatkan keindahannya, tapi mendapatkan filosofinya juga. Kan kalau orang naik gunung tuh pasti yang ditujukan keindahan puncaknya kan. Nah, cuman di balik keindahan puncak itu pasti ada prosesnya. Harus naik dulu, di samping jurang, di kanan jurang, di kiri jurang, terus kadang kalau hujan curam, licin, pokoknya serem dah. Apalagi kalau malam, kadang suka ada babi hutan yang ngerecokin tenda. Tapi kan itu proses kita, teman-teman. Nah, pas itu Randy pernah naik gunung, capek banget, sampai nggak bisa gerak lagi kaki. Tapi ya dipaksa aja biar sampai puncaknya. Pas sudah nyampe puncaknya, wah luar biasa banget, indahnya minta ampun. Itu kayak rasa perjuangan Randy itu kayak terbayarkan semua oleh keindahan yang udah dikasih sama puncaknya. Nah, sama kayak bisnis ini, teman-teman. Puncaknya itu indah. Tapi teman-teman siap gak nih buat ngelewatin prosesnya? Nanti ditolak sama teman-temannya, dimusuhin, dihina, kadang ditolak, kadang kalau misalkan kita presentasi jauh nih, kadang ditolak gak join,
pada nggak mau beli, di PHP-in COD-nya. Nah, teman-teman siap nggak buat ngelewatin itu semua? Kalau teman-teman udah siap dari sekarang, pasti nanti hasilnya jauh lebih menakjubkan daripada prosesnya. Gitu. Nah, ini karena sekolah bisnis One Vision, semua latar belakang itu bisa sukses. Contoh kayak Pak Abdi Suwardin ini, dia dulu kayak berandalan kan, anak kampus nih, dulunya kayak gini. Nah, tapi sekarang jadi diamond, penghasilannya itu 200-an juta teman-teman per bulan. Ya nggak sih? Orang yang kayak gini bisa jadi kayak gini. Terus ada lagi nih, anak yang nggak sekolah, lulusan SD doang, penjaga kuburan pula, terus dia dapat motor gratis dari Tiansi. Penjaga kuburan, nggak lulus SD, kebayang nggak? Teman-teman mungkin lulus semua SD kan? Tapi ini orang enggak, dapat motor gratis dari Tiansi. Terus ini yang lebih menakjubkan juga, ada nih preman, dia dulunya preman pasar gitu di Bandung, tapi bisa dapat motornya juga. Jadi di bisnis itu latar belakang apapun itu bisa, asalkan ya mau mencoba. Karena kalau mencoba ya pasti ada dua kemungkinan hasilnya. Teman-teman bisa berhasil atau teman-teman bisa gagal. Tapi kalau udah nggak mencoba, teman-teman satu kemungkinan doang, yaitu gagal. Gitu. Nah, karena hasil tidak akan mengkhianati prosesnya. Nah, akhirnya dulu pas bangun grup, ini reseller Randy ada 40-50 orangan ya. Itu yang jualannya bisa 500, 700, 1 juta kadang sehari. Itu teman-teman enggak? Kali 50 orang aja bisa berapa tuh? Gede banget. Terus ini pertemuan kita di Cibinong, itu ada beberapa ratus orang, ada 200, 300, 400-an lah. Nah, itu tim kita semua. Terus ini yang di Jakarta, terus yang sini pas itu, ini banyak juga 200-300 orangan. Dan itu mantep banget. Nah, ada lagi, terus juga from zero to hero. Jadi Randy juga dulu dari orang yang nggak bisa. Dari yang nggak bisa, dari yang nggak mahir jualan, dari yang nggak tahu. Tapi di sini karena spesialnya itu diajarin, dibimbing. Jadi alhamdulillah banget hasil-hasil dapetin di bisnis ini itu lumayan. Ini di bulan pertama, Randy alhamdulillah bisa ngebeliin mama cincin emas dari hasil bonus dan jualan. Nah, mama seneng banget liatnya. Randy dulu nggak pernah ngasih apa-apa, malah ngasih malah ngasih keburukan kan. Terus ini kedua bulan Randy ngumpulin dari bonus lagi, alhamdulillah bisa kebeli handphone ya dari hasil diri sendiri. Ini masih kelas 11 SMK. Terus ini jalan-jalan ke hotel atau apartemen. Nah, sebenarnya ini biasa aja sih, tapi menurut Randy ini luar biasa karena Randy itu orang kampung dulunya, biasa aja, dan main kesini tuh kayak anjir enak banget gitu. Padahal nggak pernah dulu ngimpiin ke sana. Gitu. Terus ini main juga. Nah, ini hasil ke 7 bulan, alhamdulillah bonus itu bisa sekitar setara UMR Bogor 3-4 jutaan. Ya, lumayan lah. Ini di posisinya masih kelas 11 akhir juga. Main banget teman-teman. Terus ini dapat DHO Thailand, jalan-jalan ke luar negeri juga. Tapi karena kemarin harusnya berangkat pas Lebaran kemarin. Tapi karena lagi corona kan, jadi ditunda semua. Terus sebelum join komunitas bisnis online dan sesudah join komunitas bisnis online. Nah, dulu Randy culun banget nih, kayak anak alay gitu. Terus sesudah join jadi seperti ini. Nah, buat teman-teman yang pengen mengubah penampilannya, mengubah derajatnya, mengubah karakternya, tepat banget di bisnis ini tuh kita bisa juga ngubah karakter. Gitu. Jadi kan dikiranya umurnya 20 tahun, 25 tahun. Terus ini juga bisa ngisi seminar 200-300 orang. Padahal dulu Randy tipe kepribadiannya introvert, susah ngomong di depan orang banyak. Tapi di bisnis ini malah diajarin. Gitu. Ya bersyukur banget. Terus ini juga alhamdulillah dapat jalan-jalan ke Singapura, Malaysia, Thailand. Nah, ini tiketnya sebenarnya. Ini berangkat Kamis tanggal 26 Maret 2020 kemarin. Nah, ini namanya Mr. Randy Mufaris, tujuannya Kuala Lumpur. Tapi karena ada corona kemarin, jadi itu ditunda semua teman-teman. Terus ini 4 bulan kemarin, alhamdulillah bisa kebeli tablet. Seharga 4 juta, 5 jutaan. Padahal masih kelas 12 kemarin. Terus masih corona juga, kebayang nggak?
zaman corona malah kulit tablet kan. Nah di bisnis ini tuh dikasihnya ya luar biasa banget teman-teman, banyak. Terus ini Randy bisa bertransformasi juga, ganti motor ya. Nah ini motornya dulunya kayak gini kan, butut, suka bocor, tapi sekarang bisa ganti Honda Vario 125. Nah harganya tuh bisa 20 jutaan. Nah ini Randy dapat ya karena ngelatin prosesnya ini. Cuma 1,8 bulan teman-teman. Nggak lama kalau teman-teman pengen berjuang. Tuh. Terus for people like helping people. Jadi di bisnis ini kan bisa ngebantu orang juga kan. Nah, ini tim-tim Randy yang udah Randy bantu. Ini ada Haris, kakak kelas Randy. Dia jalan-jalan juga nanti bareng. Setelah corona mungkin kita berangkat bareng nih. Ada Iqbal juga. Ini kakak kelas Randy yang udah lulus. Terus ini ada Fitri juga. Nanti kita bertiga ini berangkat bareng. Asik. Dari orang yang nggak kenal. Tadinya dari orang yang ya lu siapa? Gue siapa gitu. Tapi di bisnis ini malah kita disatuin terus dapat reward barengan. Asik jalan-jalan bareng. Terus alhamdulillah banget bisa biayain sekolah sendiri. Nah ini tim Randy dari Jonggol ya, bisa ngebiayain sekolahnya sendiri. Jadi nggak hanya Randy yang sukses, tapi kita bisa bantu orang sukses juga. Nah, itu pahala jariahnya di bisnis ini. Terus ini ada tim Subang yang bisa beli HP sendiri, cash, baru join 2 bulan. Jadi dia teman-teman istimewanya bisnis ini. Bisa ngebantu sesama kita. Terus ini ada anak SMA masih kelas 1, dia bisa ngebeliin mamahnya cincin emas juga. Padahal dia anak usia segitu kan biasanya orang mikirnya ya buat apa gua ngasih. Itu mending buat jajan, benar gak? Apalagi anak cowok kan, mending buat bucin. Nah, terus ini ada tim Randy, Sinta namanya. Dia itu cuma lulusan SD, nggak lulus SD, cuma sampai kelas 3 doang. Rumah dia pun cuma kontrakan biasa ya. Kebayang nggak lulus SD, rumahnya cuma kontrakan. Pasti kan nggak ada duit buat join di bisnis ini juga. Nah, tapi di bisnis ini jualan dia bisa alhamdulillah hari ini bisa tembus 4 jutaan. Sehari bisa 4 jutaan teman-teman, kebayang nggak? Anak sekecil itu, dia masih umur 16 tahun sekarang tapi nggak lulus SD. Terus bonusnya per minggu itu bisa 2,7 juta. Kalau dikaliin selama 1 bulan 4 minggu itu bisa 10 juta teman-teman. Bayang nggak sih? Orang yang nggak lulus SD aja bisa. Apalagi teman-teman semua. Nah makanya itu dia. Di bisnis ini kita ini nggak perlu latar belakang apapun. Nah terus saya juga ingin berterima kasih sama mentor-mentor saya yang udah membantu saya, yang udah bikin saya berubah sampai sekarang. Nah tanpa mereka saya itu bukan siapa-siapa teman-teman. Saya mungkin tanpa mereka sekarang masih jadi anak badung, berandal, yang nggak tahu nyari uang, yang taunya cuma nyusahin orang tua. Tapi karena berkat beliau nih, saya dilahirkan di bisnis ini dan ditakdirkan untuk sukses di bisnis ini gitu. Nah, ini saya berterima kasih sama mentor saya Lisda. Dia itu saya udah anggap sebagai kakak saya sendiri juga. Karena dia itu orang yang asik buat curhat. Saya sering banget curhat, konsultasi, dan selalu dikasih arahan sama dia. Terus kalau saya lagi ada masalah, yang kata-kata saya ingat dari dia itu, Ren, lu jangan fokus sama masalahnya, tapi fokus sama solusi. Kalau lu pengen dapat solusinya, jangan fokus sama masalah. Nah itu saya setiap ada masalah yang saya dapetin, selalu ingat kata-kata dia. Kalau jangan fokus sama masalahnya, tapi fokus sama solusi, teman-teman. Terus ada juga ini Kak Cio. Nah ini udah saya anggap kayak keluarga sendiri aja. Nah Kak Cio ini orang yang sangat luar biasa banget ya, yang udah ngebantuin saya sampai sekarang. Mungkin kalau nggak ada beliau yang dulu ngotot banget ke saya nggak bakal jadi seperti ini. Nah dia yang selalu ngajarin kebaikan. Pokoknya dia the best banget kalau dalam hal pengertian. Kadang saya suka curhat, lagi kesel sama pelanggan, sama grup saya sendiri. Kadang saya curhat ke dia dan dikasih solusi yang tepat gitu buat saya ngelakuin. Nah, makanya teman-teman, di bisnis ini tuh pegang erat mentor-mentornya. Teman-teman semua bisa jadi yang luar biasa kalau teman-teman ngikutin apa yang mentor lakuin. Gitu. Terus ini mentor-mentor yang luar biasa juga, ada Abdeni sama Pak Alvin. Nah, 2 orang ini orang yang bervisi besar banget ya. Makanya saya itu kayak agak tua sekarang karena dimasukin terus visinya beliau yang umurnya 30-an ke atas gitu.
Saya umur masih 18 dikasih visi yang sebesar itu, jadi ngikut kelihatan tuanya juga. Nah, makanya itu, tapi saya bersyukur banget di situ saya belajar arti kedewasaan gitu. Arti dalam ngebina grup, terus ngituin keuangan. Pokoknya terima kasih banget buat mentor-mentor saya yang udah membimbing saya sekarang. Nah, alasan saya berjuang kenapa sih? Nah, ini terakhir teman-teman. Alasan saya berjuang itu karena orang tua saya, teman-teman. Jadi saya pengen berbakti banget kepada kedua orang tua saya. Saya pengen wujudin lagi impian-impiannya. Karena ya tadi pengalaman buruk saya di SMP itu udah menjatuhkan derajatnya banget. Tetangga saya udah tahu, keluarga saya semua udah tahu. Kalau saya dulu pernah di penjara. Kan jadi gimana ya? Nggak enak gitu kalau kita belum mewujudin impian orang tua, karena dulu saya pernah ngejatuhin derajatnya orang tua. Makanya saya pengen banget bikin orang tua saya ini bangga sama diri saya. Nah, saya ingat ayah saya juga. Ayah saya itu seorang pahlawan lah sebagai seorang ayah. Karena dia tuh siap kerja puluhan, dia kerja keras. Sebenarnya capek ya kerja tuh. Karena saya pernah ngalamin, saya kan sekolah SMK, pernah PKL 2 bulan. Itu saya kerja dari pagi sampai sore itu 8 jam dan harus berdiri ngangkat-ngangkat berat-berat, teman-teman. Itu capeknya minta ampun, kadang saya di situ sering sakit, teman-teman. Karena berdiri 8 jam itu capek banget. Nah, saya langsung mikir ayah saya gitu. Ayah saya itu capek kayaknya. Dia kerja nyari lembur, ngangkat-ngangkat berat, berdiri terus. Itu capek banget, teman-teman. Bahkan kalau dia suka pulang kerja, itu matanya kadang lesu, capek. Saya pengen bikin ayah saya ini berhenti dari pekerjaannya gitu. Nggak mau ngelihat dia kerja lagi karena rasa capek banget gitu. Kalau saya kerja di posisi kerja pun, aduh, saya nggak mau deh. Mending saya bisnis jatuh beribu-ribu kali daripada saya harus kerja. Karena saya nggak pengen kerja kayak gitu. Saya pengen ya punya banyak waktu sama kedua orang tua saya, sama keluarga-keluarga saya. Terus alasan saya berjuang, alasan saya bertahan, dan alasan saya sampai detik ini bisa terus menjalankan bisnis ini, kenapa? Karena untuk ibu saya, Bapak Ibu. Ibu saya ini sosok malaikat dan bidadari yang saya banggakan. Karena ibu saya ini luar biasa banget sabarnya, luar biasa banget pengertiannya. Pernah di satu posisi kita ekonominya lagi runtuh, di situ susah makan, terus mama saya pernah temenin mama saya ke rumah saudara saya. Di situ dia minjem uang ke saudara saya, tapi di posisi itu dia ditolak dan dia nggak dipinjemin. Terus di situ mukanya tuh kayak kemana lagi mau ngidupin anak-anaknya. Di situ saya terpukul banget, Bapak Ibu, tertampar. Kalau hidup tuh susah banget ya. Terus saya ngeliat muka orang tua saya di rumah tuh nangis. Kalau nggak ada duit gimana, dia kadang suka puasa Daud, Bapak Ibu. Tahu puasa Daud kan, yang sehari puasa, sehari enggak sehari puasa. Karena buat ngidupin anaknya, Bapak Ibu. Dia rela nggak makan demi kita, demi anak-anaknya. Nah, makanya saya sedih banget. Saya nggak mau di posisi saya miskin. Saya pengen keluarga saya ini berjaya, pengen sukses juga, pengen ngerasain gimana sih makanan enak tuh tiap hari gimana. Gimana makanan yang 4 sehat 5 sempurna setiap hari gimana. Saya nggak pengen kayak gini terus. Saya pengen lihat ibu saya ini, dia selalu bilang ke saya, dia pengen umroh, dia pengen haji. Saya pengen berjuang banget, keras, mati-matian untuk ngumrohin dia. Kadang proses saya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan proses orang tua saya ini. Ya kudu minjem, kudu nahan malu sama saudara-saudaranya. Mungkin dulunya pada kerja keras banget. Kadang buat ngelahirin kita pun itu bertaruhnya dengan nyawa. Jadi teman-teman mohon diaminin ya. Semoga orang tua Randy tahun depan ini bisa berangkat umroh. Dan semoga
dia bisa bahagia sama nanti yang Randy kasih. Nah, buat teman-teman semua, pesan dari Randy, semoga teman-teman semua yang masih ada keluarganya, yang masih komplit orang tuanya, jangan disiain teman-teman. Teman-teman berjuang dari sekarang, teman-teman hantam aja, karena orang tua kita itu ada batas waktunya. Orang tua kita itu udah punya umur, dan umur itu nggak bisa ditolak kan, dan Allah yang nentuin. Jadi jangan sampai orang tua teman-teman udah meninggal duluan sebelum teman-teman wujudin impiannya. Nah, kadang di situ orang-orang yang menyesal. Makanya buat teman-teman semua, sekarang mungkin suara saya dipakai untuk mengetuk hati teman-teman, dan mungkin aja ini jawaban dari Tuhan buat teman-teman. Teman-teman mungkin pengen kehidupannya bahagia, teman-teman pengen dapetin impiannya, pencapaiannya. Mungkin suara saya ini untuk mengutuk teman-teman. Mungkin Allah udah ngejawab semua doa teman-teman dari bisnis ini. Mungkin bisnis ini bisa jadi jalan buat teman-teman dapetin impiannya. Nah, makanya saran saya, cobain aja dulu. Coba masuk dulu, coba jualan dulu. Karena di situ pasti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama pasti teman-teman sukses, dan kemungkinan yang kedua pasti teman-teman gagal. Tapi kalau teman-teman nggak mencoba nih sama sekali, teman-teman pasti gagal. Makanya saya sarankan, coba aja dulu. Coba aja mulai dulu. Kalau yang belum punya modal, coba aja jualan dulu. Kalau yang udah punya, udah siap, coba aja. Cobain dulu bermodal. Karena di situ nggak ada ruginya teman-teman. Kita disediain produk, disediain mentornya, udah caranya udah ada. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja, bahkan tinggal ngejalanin prosesnya aja. Jadi mungkin itu saja sharing dari saya. Semoga teman-teman semua tercurahkan, semoga sharing saya bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Sekian dari saya, Randy Mufaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Yanti dan Bapak Randy atas sharingnya luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Nah, kelas bisnis online hari ini sudah selesai. Buat Bapak atau Ibu, teman-teman sekalian, silakan tanyakan lebih lanjut kepada pengundang Anda bagaimana cara memulai bisnisnya dari awal. Anda bisa memulai bisnisnya dari awal. Anda bisa tanyakan sedetailnya agar Anda bisa segera mendapatkan penghasilan walaupun dari rumah saja. Dan jangan lupa, hari Jumat kita akan ada lagi kelas bisnis online. Bagi teman-teman yang mau mengajak teman-teman atau rekan-rekannya ikut kelas bisnis online, silakan Anda tanya pada pengundang Anda dan tanyakan bagaimana agar bisa sukses dan menghasilkan jutaan rupiah walaupun di rumah saja. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dari saya Nur Fatona, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Backsoundnya kambing.